Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kali ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian sehat. Alhamdulillah kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Tahukah kalian, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, pengeras suara, layar TV, dan kaset itu merupakan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang magnet. Magnet itu adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu ya. Gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet disebut gaya magnet. Paham ya? Magnet memiliki kekuatan daya tarik yang berbeda-beda pada tiap sisinya. Gaya tarik magnet terkuat terdapat pada kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sementara itu, bagian terlemah dari magnet berada pada bagian tengah magnet. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami terbentuk secara alami, contohnya magnet bumi. Nah, sementara magnet buatan yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Berikut merupakan macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet silinder. Lalu magnet jarum yang biasanya digunakan untuk kompas, lalu magnet lingkaran, magnet magnet batang, dan magnet cincin. Oke, Bu Ayu akan menjelaskan tentang sifat-sifat magnet. Magnet memiliki sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu aktivitas sehari-hari, ya. Beberapa sifatnya, yang pertama, magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub senama tolak-menolak, ya. Apabila kutub sejenis didekatkan, maka yang terjadi akan tolak-menolak. Yang ketiga, kutub tidak senama tarik-menarik. Maksudnya, apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang keempat, gaya tarik atau gaya tolak terbesar terdapat pada ujung kutub-kutub magnet. Nah, yang kelima, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari jenis logam, misalnya besi, baja, nikel. Nah, yang keenam, gaya magnet dapat menembus penghalang. Maksudnya, gaya magnet mampu menembus penghalang. Perhatikan, besarnya daya tembus gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, di antaranya jenis penghalang, tebal tipisnya penghalang, dan kekuatan magnet. Selain itu, pengaruh gaya magnet ditentukan oleh jarak magnet terhadap benda magnetis. Makin dekat jarak magnet, ya. Jadi makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tertentu. Nah, yang sifat yang ketujuh yaitu magnet memiliki medan magnet.
Ayo kita mengenal benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua jenis logam dapat ditarik oleh gaya magnet, ya. Benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya yaitu benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Sementara benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnet. Beberapa jenis benda non-magnetis diantaranya kayu, kaca, karet, plastik, aluminium, dan tembaga. Penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sering menggunakan magnet untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Ini berikut contoh penggunaan magnet pada barang-barang yang sering kita jumpai. Yang pertama, pin. Ya, pin berisi magnet yang biasanya ditempel di pintu kulkas. Yang kedua, yaitu contohnya pintu kulkas. Nah, di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet, hingga pintu kulkas dapat menempel dengan erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Yang ketiga, penjepit tas yang berisi magnet agar tas tertutup dengan rapat. Yang keempat, tangkai obeng yang mengandung magnet sehingga mudah pemasangan mur, ya. Contoh yang kelima, tutup tempat pensil yang diisi magnet agar tutup tempat pensil tertutup dengan rapat. Nah, berikut merupakan gambar medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk dapat menarik benda. Medan magnet ini tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Kita dapat melihatnya dengan cara menaburkan serbuk besi pada sekitar magnet. Nah, serbuk besi yang ada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet seperti yang sudah ditampilkan berikut, ya. Nah, cara membuat magnet. Baik, magnet dapat dibuat dengan menggunakan beberapa cara, ya. Logam yang digunakan dalam proses pembuatan magnet adalah besi dan baja. Nah, kedua jenis logam tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan. Kalau besi, besi adalah logam yang mudah dibuat menjadi magnet. Namun, cepat pula hilang sifat kemagnetannya. Sementara baja adalah logam yang paling sulit dijadikan magnet. Namun, ketika baja telah menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya akan lebih tahan lama. Maka dari itu, kalau ada soal benda, ya, benda yang paling bagus untuk dibuat magnet adalah baja, ya. Yang ketiga, beberapa metode untuk membuat magnet. Di antaranya yang pertama cara induksi, yang kedua menggosokkan, dan yang ketiga mengaliri listrik. Cara membuat magnet dengan cara induksi adalah mendekatkan benda magnetis ke magnet. Sebagai contohnya, sebuah paku yang akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet dan secara otomatis paku ini menjadi magnet dengan prinsip induksi. Paku tersebut dapat menarik benda dan juga benda-benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Paham ya? Sementara. Jika magnet yang menempel pada paku dilepaskan,
maka sifat kemagnetan pada paku tersebut juga menghilang. Selanjutnya, cara membuat magnet dengan cara menggosokkan ke magnet. Nah, cara membuat magnet dengan cara menggosokkan ke magnet adalah cara yang paling sederhana. Magnet dapat digosokkan langsung ke benda magnetis seperti besi. Dalam menggosok, kita harus menggosok dengan satu arah saja dan menggunakan kutub magnet yang sama. Semakin lama kita menggosokkan magnet, maka semakin lama sifat magnetannya melekat pada benda magnetis tersebut. Cara membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Membuat magnet dengan cara dialiri listrik ini disebut juga elektromagnet. Cara membuat elektromagnetik ini cukup sederhana ya. Benda magnet harus dililitkan kabel. Nah, kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik lainnya. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis ketika benda magnetis yang dililit kabel dialiri listrik. Nah, jika sumber listrik terlepas ya, atau jika sumber listrik dilepas, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, sudah selesai penjelasan Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian 10 soal ya. Nah, kalian perhatikan. Yang pertama, soal pertama, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut. Yang kedua, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda. Yang ketiga, apabila dua kutub magnet yang sama saling berdekatan, maka akan terjadi titik-titik. Yang keempat, bahan yang sangat baik untuk dibuat magnet adalah besi dan titik-titik. Yang kelima, berdasarkan kejadiannya, magnet buatan memiliki beberapa jenis. Nah, sebutkan 4 jenis magnet tersebut. Pertanyaan yang nomor 6, gambar di samping menunjukkan sifat magnet, yaitu sifat magnet yang nomor keberapa tadi? Itu ada anunya ya, ada penghalang. Nah, kalian pikirkan itu sifat magnet nomor berapa tadi dan sebutkan. Nah, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut, itu gambar A. Nah, jika logam AB terbuat dari baja, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 7, disebut apakah jenis pembuatan magnet pada gambar A? Ya. Yang ke-8, soal nomor 8. Jelaskan kutub-kutub magnet pada ujung A dan ujung B. Yang nomor 9, bagaimanakah sifat magnet yang dihasilkan? Selanjutnya, perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Pertanyaan nomor 10, apa nama cara pembuatan magnet seperti gambar di samping? Kalian, Ibu sudah yakin ya? Ibu yakin kalau kalian pahami, kalian menyimak penjelasan Ibu, insya Allah nilai kalian akan bagus. Oke, cukup sekian dari Ibu Ayu, penjelasan dari sifat-sifat magnet. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar ya. Karena kalian sudah kelas 6, sebentar lagi insya Allah kalau diadakan ujian akan ujian ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.